Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zaratun Sita. Saya Neza Indira Putri. Dan saya Merinda Zunaya. Pengertian cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang merupakan karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang menceritakan kisah singkat tentang peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cerpen atau cerita pendek memiliki arti kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memutuskan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Panjang cerita kurang dari 10.000 kata. 2. Cerpen dibaca kurang dari 10 menit atau selesai dibaca dalam sekali duduk. 3. Berfokus hanya pada satu tokoh utama. 4. Menyajikan satu kejadian yang paling menarik. 5. Berakhir dengan penyelesaian. Unsur intrinsik cerpen. 1. Tema. Tema adalah gagasan utama suatu cerita. Tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat dalam cerpen. Tema biasanya tidak diungkapkan langsung. Tema dapat ditemukan melalui pikiran-pikiran pokok dari cerita tersebut. 2. Alur. Alur adalah rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas sehingga membentuk suatu kesatuan. Alur cerita sering disebut dengan plot. Secara umum, alur dikelompokkan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 3. Latar. Latar adalah segala keterangan yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana tergambar ketika cerita atau peristiwa berlangsung. Latar dalam cerpen terdiri atas 1. Latar waktu, 2. Latar tempat, 3. Latar suasana. 4. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah seorang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus dan paling sering diceritakan. Adapun tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja dalam cerita. Berdasarkan peranannya dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Penokohan atau perwatakan adalah pelukis tokoh cerita, baik keadaan lahir maupun batinnya, termasuk keyakinannya, pandangan hidupnya, dan adat istiadatnya. Dalam melukiskan tokoh cerita, pengarang menggunakan 2 macam teknik, yaitu teknik ekspositori dan teknik 5. Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi atau kedudukan pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. 6. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Biasanya amanat disampaikan oleh pengarang secara tersirat. Amanat tersimpan dalam keseluruhan isi cerita. Oleh sebab itu, pembaca harus membaca keseluruhan cerita sampai selesai untuk menemukan amanatnya. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan gagasan melalui bahasa yang digunakannya. Bahasa sastra berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Sastra menggunakan bahasa dengan sifatnya sendiri. Ungkapan kata-kata dalam sastra tidak hanya memiliki makna dari kata itu, tetapi syarat dengan simbol-simbol. Ruang lingkup gaya bahasa meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, penggunaan majas, dan penghematan kata. Bahasa yang digunakan tidak hanya mementingkan arti, tetapi juga mementingkan bobot, isi, dan keluasan tafsir. Oleh sebab itu, bahasa dalam sastra banyak menggunakan ungkapan-ungkapan, idiom, bidal atau pepatah, peribahasa, dan gaya bahasa. Unsur ekstrinsik cerpen. 1. Latar belakang pengarang. Faktor-faktor dari diri pengarang yang memengaruhi isi cerpen seperti riwayat hidup, keilmuan, kondisi psikologis, dan aliran sastra yang dianut. 2. Latar belakang masyarakat. Kondisi sosial, budaya,
budaya, dan ekonomi masyarakat yang ada di dalam cerpen, seperti kebiasaan, adat istiadat, dan interaksi yang terjalin. Dan yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang dapat dijadikan pembelajaran seperti nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai agama. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.